Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok CPNJ 88. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan mendemokan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi tentang donasi masjid dengan judul itu Cahaya Donasi. Terus dalam pengerjaan capstone kali ini, kelompok kami diantaranya yang pertama itu ada Hamadani Mirza, Aryandi Saputra, Ida Bagus Lipla Asmara, saya pribadi, dan yang terakhir Rosa Sansabila. Terus apa yang kami bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama, kami akan menjelaskan backgrounder dari aplikasinya, terus project schedule-nya atau timeline pengerjaannya, risk and management plan-nya, itu risiko dan strategi manajemennya, terus project scope and deliverables, terus project resource-nya, dan yang terakhir pengerjaan front end dan back end-nya, di mana di sini kami akan langsung mendemokan aplikasinya. Pada kesempatan kali ini saya persilakan kepada pemateri backgrounder untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih. Backgrounder atau latar belakang dari aplikasi ini yang pertama yaitu banyaknya masjid yang kurang layak untuk digunakan sebagai tempat beribadah. Sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam, Indonesia memiliki banyak masjid sebagai tempat beribadah. Namun masjid-masjid yang ada tidak semua layak untuk digunakan. Tidak sedikit masjid, terutama yang berada di pelosok daerah yang kurang layak dan tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan perbaikan. Hal ini dapat disebabkan karena pendapatan masjid yang hanya berasal dari infak kotak amal dari masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu kurangnya informasi bagi donatur terhadap masjid yang memerlukan dana. Di sisi lain, masih banyak donatur yang bingung ketika ingin melakukan donasi. Dengan adanya sistem donasi ini, diharapkan dapat menjembatani antara pihak pengurus masjid sebagai penggalang dana dan juga donatur. Yang ketiga yaitu berkembangnya tren digital payment system di tengah masyarakat. Perkembangan tren digital payment system atau sistem pembayaran secara digital saat ini membuat sistem donasi secara digital mulai digemari masyarakat karena donasi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara mudah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri Project Scope untuk menjelaskan materi ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang Project Scope atau cakupan proyek ini. Secara garis besar, proyek ini digunakan untuk donasi masjid atau penyelenggaraan donasi masjid. Untuk fitur-fiturnya, yang pertama yaitu memiliki fitur menambah donasi atau penyelenggaraan donasi. Yang kedua, menampilkan donasi atau penyelenggaraan donasi. Yang ketiga, mengubah donasi atau penyelenggaraan donasi. Dan yang keempat, menghapus donasi. Kelima, registrasi user. Keenam, autentifikasi user. Dan ketujuh, tentang halaman kami. Lebih ke CRUD untuk proyek kami. Terus ada halaman autentifikasi. Sekian, lanjut. Terima kasih atas penjelasan Project Scope. Selanjutnya saya akan menjelaskan project schedule atau timeline dari pengerjaan aplikasi kami. Untuk pengerjaan aplikasi kami itu kurang lebih ada 6 minggu. Terus di minggu pertama itu 1 minggu full kami melakukan pengumpulan kebutuhan yang dimulai dari tanggal 16 Mei 2022 sampai 22 Mei 2022, yang dimana di dalamnya meliputi pertama kami mendefinisikan fungsionalitas secara spesifik. Terus kami melakukan inisialisasi konsep dari desain websitenya. Terus kami melakukan desain mockup-nya untuk tampilan UI-nya. Terus meliputi yang dimana desain database. Terus kami melakukan konfigurasi repository-nya pada GitHub. Selanjutnya masuk ke minggu kedua sampai minggu keempat, yang dimana kurang lebih 3 minggu. Kami melakukan evaluasi desain dan development, yang dimana dimulai dari tanggal 22 Mei 2022 sampai 12 Juni 2022. Yang dimana meliputi kami melakukan evaluasi terhadap desain yang sebelumnya kami lakukan. Terus kami melakukan untuk persiapan codingnya atau development-nya. Terus kami melakukan coding untuk front end-nya, di mana UI. Selanjutnya kami melakukan coding back-end-nya, yang dimana kurang lebih 3 minggu. Terus masuk ke minggu kelima, kami melakukan testing dan evaluasi dari aplikasi yang telah kami buat.
dari tanggal 11 Juni 2022 sampai 17 Juni 2022. Di mana kami melakukan testing dari fungsi-fungsi atau fungsionalitas aplikasi website yang telah kami buat, terus kami melakukan evaluasi desain. Masuk ke minggu terakhir atau awal minggu terakhir, kami melakukan deploy atau hosting terhadap aplikasi yang telah kami buat mulai dari tanggal 18 Juni sampai 20 Juni 2022. Selanjutnya masuk ke minggu terakhir, full, yaitu di final result atau hasil final dari aplikasi kami melakukan project brief, terus mendokumentasikan aplikasi kami. Selanjutnya kami membuat video untuk penjelasan presentasi dan tutorial penggunaan dari aplikasinya. Kurang lebih seperti itu penjelasan project schedule. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri project resource untuk menjelaskan materi ini. Terima kasih kepada Ide Bagus. Kali ini saya menjelaskan project resource. Untuk sumber daya yang diperlukan dalam pengerjaan proyek dari segi bahasa pemrogramannya, yang pertama PHP, yang kedua JavaScript, lalu dari segi framework atau library eksternal, kita menggunakan yang pertama Bootstrap, lalu yang kedua Font Awesome, dan ketiga SBadmin 2. Untuk risk and management plan-nya, proyek ini menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Sistem ini berfokus pada penyelenggaraan donasi bagi masjid-masjid yang kurang layak dan membutuhkan bantuan dana. Sistem ini berbasis website, sehingga pengguna tidak perlu mengunduh aplikasi. Sistem ini memiliki fitur yang sederhana dan mudah digunakan. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Sistem ini memerlukan koneksi internet untuk dapat diakses. Sistem masih menggunakan protokol HTTP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosa Sansabila. Terima kasih. Baik, terima kasih. Analisis yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama ada perkembangan tren elektronik banking saat ini yang membuat sistem donasi secara digital mulai digemari masyarakat. Yang kedua, pengguna dapat memilih melakukan donasi pada masjid yang diinginkan tanpa terbatas jarak. Selanjutnya, analisis yang keempat yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, munculnya sistem atau aplikasi sejenis dengan berbagai inovasi baru yang akan menyaingi sistem ini. Dan yang selanjutnya yaitu sistem lebih rentan diserang oleh penyerang atau pihak yang tidak berwenang. Terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya saya persilakan untuk pemateri pengerjaan front-end untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan secara umum, tapi tidak demo ya. Demo itu nanti dilakukan ada video terpisah. Jadi saya akan menjelaskan secara umum aja. Pada pengerjaan front-end, kami lebih berfokus kepada web performa dan aksesibilitas. Untuk kelompok saya sendiri ini jujur saja lebih ke dominan ke backend semua. Jadi pada pada backend lebih dominan daripada di frontend-nya. Kami lebih mengoptimasi di beberapa web performa itu. Kelompok kami membuat aksesibilitas. Jadi aksesibilitas itu meliputi alt name yang mana digunakan untuk alternative name apabila gambar tidak muncul. Terus yang kedua skip to element yang mana untuk skip langsung ke konten utama. Terus yang ketiga dimensi touch minimal 44 x 44 pixel pada button, ancor, input text atau text area. Itu yang untuk kami tingkatkan di aksesibilitas. Terus yang kedua kami menggunakan web performa yang mana mengubah format gambar menjadi WP, di mana WP itu kan untuk kompresi gambar lebih besar, maksudnya lebih sedikit lah untuk file size-nya, itu sangat membantu sekali untuk web performa. Terus yang kedua mengeksplisitkan ukuran gambar pada
web atau dimensi tertentu. Jadi misalnya pada halaman nanti dibuka pada halaman mobile ukurannya sedemikian rupa, pada halaman desktop sedemikian rupa. Terus yang terakhir kami melimit halaman 8 pix pada halaman gambar. Jadi untuk mengurangi waktu loadingnya atau untuk mengoptimasi pada halaman loadingnya untuk mengoptimasi halaman untuk mengoptimasi hasil metrik dari web performa. Terlihat pada slide tersebut hasil performanya yaitu 100%. Terbilang sangat maksimal sekali untuk kami maksimalkan. Itu untuk pengerjaan front end. Terus selanjutnya pada halaman back end mungkin dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih untuk penjelasan front end-nya. Selanjutnya di sini untuk pengerjaan back end-nya. Jadi untuk tutorialnya flow dari jalan aplikasinya itu kami telah pisahkan di video terpisah untuk penjelasan penggunaan dari aplikasi donasinya. Di sini kurang lebih secara garis besar fitur yang ada dari aplikasi kami itu ada login seperti biasa, registrasi, terus CRUD, yang mana create, read, update, delete, yang dimana di CRUD ini meliputi ada pembuatan akun, create, akun yang dimana meliputi akun donatur dan pengelola masjid. Selanjutnya ada bisa menambahkan donasinya, terus update dari donasi, delete dari donasi, terus bisa juga melihat struk dari donasi yang telah diinputkan oleh donatur, update password atau ubah password, update profil. Secara garis besar kurang lebih seperti itu untuk sistem yang berjalan di aplikasi donasi masjid ini. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan dari presentasi pada kelompok kami hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.